pemerintah juga memberikan kebijakan tentang impor daging yang ditugaskan kepada dua BUMN, yaitu kepada Bulog dan kepada PT Berdikari. Ini pun juga salah menempatkan kebijakan. Ketika kebijakan itu bisa dilakukan, tapi ketika tata laksana tersebut yang menjadi domain terbesar konsumsi tingkat nasional ada di 3 provinsi, yaitu Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Semestinya stressing perhatian daripada Bulog dan BUMN PT Berdikari dalam rangka menyambut hari besar keagamaan nasional, yaitu hari Ramadan dan Idul Fitri ini, mestinya mereka fokus untuk memenuhi kebutuhan pasokan tersebut. Karena Bulog ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan impor daging kerbau, dan PT Berdikari ditugaskan untuk melakukan impor daging sapi dari Brazil. Khusus daging kerbau, kami melihat menjadi penumpang gelap. Kenapa kami katakan sebagai penumpang gelap? Karena melihat kondisi saat ini, di mana pergerakan harga sapi siap potong untuk ditimbang di feedlot itu terjadi pergeseran angka yang sangat luar biasa, sehingga berdampak pada tingkat harga karkas di tingkat RPH juga mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, yang pada akhirnya bermuara kepada pelaku pedagang pengecer yang ada di dalam pasar. Otomatis mereka dari hulunya telah membeli harga yang sangat mahal, maka otomatis mereka jual juga kepada konsumen dengan harga yang harus ditingkatkan 5% dari harga pokok. Contoh soal begini, saat ini harga timbang hidup di feedlot itu sudah mencapai antara 55 hingga 59.000 harga tertinggi. Kalau kita kalikan 50%, maka harga karkas minimal adalah 110.000 dan tertinggi ada di posisi 118.000. Itu kita bayangkan. Sulit kita membayangkan jika itu kenaikan yang sangat-sangat luar biasa daripada beberapa bulan sebelumnya, di mana harga timbang hidup di tingkat feedlot hanya berkisar yaitu 49.000 sehingga tertinggi 52.000, sekarang terendah 52.000 dan tertinggi 59.000. Nampaknya kenaikan harga sapi timbang hidup di feedlot itu tidak berhenti sampai di sini saja, bahkan akan meningkat. Proses pertumbuhan angka itu pada H-7, minimal pada H-5, kenaikan akan mencapai pada titik anti klimaks, yaitu terendah berkisar antara 57.000 dan tertinggi pada Rp62.000 per kilogram. Jika seperti itu, maka harga karkas berdampak di tingkat FPH sebagai harga sapi potong, maka sudah angka mencapai 114.000 harga karkas, tertinggi pada posisi 124.000 per kilogram. Kalau itu yang terjadi, maka HPP kami sebagai pelaku pengecer pedagang daging di dalam pasar sudah mencapai posisi angka di posisi adalah Rp148.886. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak terjual, kayak macam terjadinya trimming daripada daging tersebut, fatnya tidak laku terjual. Opal termasuk bagian yang tidak terjual, artinya pendapatan yang tertunda. Harga kulit yang tadinya saat ini antara 17.000 sampai 21.000 mengalami depresi angka secara psikologis, ada di posisi kisaran antara 9 sampai 11.000. Itu pun harus dikatrol menjadi beban yang harus dikenakan pada posisi HPP harga daging. Kesimpulan kami, berapa HPP pedagang saat harga timbang hidup itu di angka 62.000, harga karkas di posisi 124.000 adalah harga HPP kami di posisi daging untuk kami ecer kepada konsumen adalah 155.000. Maka oleh karena itu, prediksi kami pada saat menjelang Ramadan, ketersediaan yang sangat minim akan mencapai angka di 160, maksimum di atas 80.000. Bahkan sangat mungkin ketika memang kondisi benar-benar minim akan angka itu akan mencapai di atas 180.000.